warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dengan anggota saya Najwa Ardeli Azhara, absen 21. Saya Lita Salsabila, absen 14. Saya Masya Nabila, absen 16. Saya Gifari, absen 11. Saya Iqbal Sidiki, absen 13. Saya Yonatan, absen 12. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang demokrasi liberal. Jadi apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dapat kita lihat dari terbentuknya negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno memimpin sidang PPKI untuk pertama kalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara. Pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. 1. Pembentukan lembaga kementerian atau departemen. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Pada awalnya, wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Provinsi tersebut yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Perubahan sistem presidensial ke parlementer. Negara Indonesia telah terbentuk, alat kelengkapan negara dan lembaga pemerintahan daerah pun telah terbentuk. Namun permasalahan bangsa Indonesia belum selesai. Para pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945, terbentuk Kabinet RI dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir. Konflik Indonesia-Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang berusaha untuk kembali ke wilayah RI. Untuk mendapatkan kembali daerah-daerah yang diduduki, bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui 1. Perundingan Linggajati, 2. Menghadapi agresi militer Belanda 1, 3. Perundingan Renville, 4. Menghadapi agresi militer Belanda 2, 5. Perundingan Romorayen, 6. Melaksanakan konferensi inter-Indonesia sebelum mengikuti KMB, 7. Mengikuti konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi meja bundar. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB, Indonesia berhasil mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani di 2 tempat, yaitu di negeri Belanda dan di Indonesia. Berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS lahir atas hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag. Pada saat itu, Republik Indonesia Serikat terbagi ke dalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Pembentukan negara-negara bagian sebenarnya hanyalah siasat Belanda untuk menghancurkan kembali Republik Indonesia. Namun, negara-negara boneka yang pada awalnya dibentuk untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia justru berbalik arah dan menginginkan Republik Indonesia Serikat atau RIS kembali ke NKRI. Pembubaran RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada Januari 1950 muncullah gagasan untuk pembubaran RIS, dan hal tersebut disikapi positif oleh negara-negara bagian. Sayangnya, untuk kembali ke NKRI tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat beserta parlemen-parlemen yang ada di dalamnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk membubarkannya, karena untuk merubah bentuk sebuah negara memerlukan undang-undang dan tidak bertentangan dengan bentuk negara sebelumnya. Maka dari itu dibentuklah sebuah rancangan undang-undang atau RUU tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi UU darurat.
Setelah terbentuknya UU darurat, hampir semua negara-negara bagian yang dipelopori oleh negara Madura dan negara Jawa Timur telah bergabung ke Republik Indonesia. Pembubaran RIS diawali konferensi bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950 untuk pertama kalinya. Kemudian, konferensi yang kedua menyetujui untuk pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Negara yang baru saja didirikan harus mewarisi kekacauan perekonomian yang teramat parah. Pada awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik terendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali atau hyperinflasi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan kosongnya kas negara. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengambil beberapa langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian pada awal kemerdekaan Indonesia. Ketika RIS dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi NKRI. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pelaksanaan pemerintahan masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir, 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Sukiman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah 1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante DPR dan DPRD. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan pendidikan rakyat. Dan 4. Pemulihan stabilitas keamanan negara. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilu dengan segera. 3. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 4. Pelaksanaan politik bebas aktif. 5. Peninjauan kembali persetujuan KMB. 6. Penyelesaian pertikaian politik. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastromojoyo II yaitu 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat, 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara, 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat, 6. Pembatalan KMB, 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, 8. Melaksanakan keputusan KAA. 7. Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal sebagai Pancakarya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Normalisasi keadaan RI, 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya, 5. Mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru, menggantikan UUD sementara. Sayangnya, beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu, sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.